Setiap peristiwa dalam hidup adalah menentukan keputusan. Dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak baik dan buruk bagi manusia. Dan dampak itu akan dirasakan untuk selamanya. Keputusan yang diambil saat ini bisa menghadirkan kebahagiaan atau kesedihan di masa depan. Bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk sebuah keluarga dan masa depan generasi setelah itu. Saat seseorang berhadapan dengan sebuah dilema, hati pun jadi terganggu, lalu dipenuhi dengan kebimbangan. Saat untuk membuat keputusan pun menjadi sebuah pertempuran, dan hati pun jadi medan tempur. Kita banyak mengambil keputusan bukan untuk mencari sebuah solusi, tetapi untuk menenangkan hati seseorang. Tetapi, adakah yang bisa makan sambil berlari? Tidak. Lalu bisakah sebuah hati dalam keadaan yang kacau mengambil keputusan yang benar? Pada kenyataannya, saat seseorang mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang, dia pasti akan punya masa depan yang bahagia. Tetapi, saat seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan hatinya sendiri, itu akan memberi dia beragam penderitaan dan kesedihan di masa depannya. Pikirkanlah hal itu. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang, ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu. Adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian. Lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya
Dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Landasan dari semua hubungan manusia adalah harapan. Seorang suami yang bisa mengisi kehidupan dengan keceriaan dan kemakmuran. Seorang istri yang selalu setia dan berdedikasi. Dan kemudian ada anak yang harus selalu patuh dan juga menurut. Manusia. Satu individu biasanya mencintai pasangan yang sesuai dengan harapannya. Tapi harapan sudah ditakdirkan untuk dilanggar. Kenapa? Karena harapan biasanya berasal dari pikiran manusia. Tidak ada lagi manusia-manusia yang belajar dari harapan-harapan itu. Selain dari semua harapan-harapan yang harus mereka penuhi, tapi tidak satupun orang bisa memenuhi harapan orang lain. Dan itulah yang menjadi akar dari sebuah konflik. Semua hubungan pun berubah menjadi sebuah konflik. Kalau manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan, dan mereka mau menerima hubungan dengan apa adanya, bukankah hidup ini akan lebih damai dan bahagia? Pikirkanlah hal itu. Meski itu hanya segenggam tanah yang ukurannya sama seperti jarum, tidak akan pernah. Berpikirlah untuk yang terakhir kali sebelum membuat keputusan, pangeran. Karena saat kau melihat takdirmu itu semakin dekat padamu nanti, kuharap kau tidak melarikan diri seperti yang tadi mau kau lakukan. Pangeran, burung hantu melihat sang matahari tidak juga terbenam, dia akan menutup matanya dan membayangkan matahari itu sudah terbenam. Kau tidak melihat dampak apa yang akan muncul nanti setelah pembicaraan ini. Apakah kakek sendiri tidak yakin akan kemampuan kakek? Jauh lebih berani darimu adalah Raja Wirata dari negara yang ukurannya lebih kecil. Tidak pernah menyerah atau mengibarkan bendera putih, bahkan saat berada di depan pasukanku sendiri. Karena para Pandawa itu adalah musuhmu, maka bukan hanya Pandawa, bahkan Krishna dari Yadawa pun jadi sekutu mereka. Jangan lupa itu, Duryodhana. Drona, apa kau sudah gemetar, bahkan saat melihat orang yang tidak bersenjata? Lalu apa hebatnya dengan hal itu? Aku harus yakinkan kekhawatiranmu. Kan, saat ini juga. Prajurit! Prajurit, cepat tangkap si gembala ini. Kau mau menangkapku? Bodoh kau, Duryodhana. Kau harus benar-benar yakin. Buat kesalahan ini, Dhritarashtra,
Hentikan anakku sekarang juga. Duryodhana, anakku. Tunggu nak, tunggu. Duryodhana, perbuatan jahat macam apa ini? Duryodhana, kau bisa mati saat ini juga. Tidak. Aku tidak bisa mengakhiri hidupnya. Karena Bima telah bersumpah untuk menghancurkannya. Raja Gandhara, lanjutkan rencanamu itu. Lihatlah tanganku dengan rantaimu.